Al-Ghazali berkata, annal hukman aqliyah, bahwasanya hukum akal itu yang qasmu ila thalathatin, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu al-wujub, wajib, wal istihalatu, mustahil, wal jawaz, dan jaiz atau mungkin. Waqalu, dan berkata oleh para ulama itu yang membagi hukum akal itu terbagi 3, yaitu apa? Yang pertama kita jelaskan yang wajib. Al-wajibu ma la yutasawwaru adamuhu wa wallahu wasifatuhu. Wajib akal itu adalah sesuatu yang tidak tergambarkan oleh akal akan ketiadaannya. Dengan kata lain, pasti ada, tidak boleh tidak ada. Nah, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat yang pasti. Nah, itu. Nah, yang ada wajib ada, tidak boleh tidak ada, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan yang terlintas di benak pikiran bahwasanya apa? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan dirinya sendiri yang sama? Nah, ini apa? Sesuatu yang apa? Bukan wajibul wujud, bukan yang wajibul wujud, bukan yang adanya itu secara pasti. Yang ada itu kan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, pencipta. Kok dikatakan bahwasanya diciptakan? Yang namanya diciptakan itu kan berarti makhluk, bukan? Nah, ini tidak boleh tergambarkan, tidak boleh terngiang-ngiang di dalam pikiran kita bahwasanya yang ada atau al-wajibul wujud hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Oke, saya lanjut. Wal mustahil, dan sekarang yang mustahil akli. Apa itu mustahil akli? Definisinya mustahil akli atau penjelasannya mustahil akli adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Kebalikannya tadi. Berarti apa? Sesuatu yang tidak tergambarkan di dalam akal pikiran orang normal pastinya, wujuduhu, akan keberadaannya. Nah, jadi Allah Subhanahu dan mustahil akli ini berarti apa? Sesuatu yang pasti tidak ada. Dengan kata lainnya seperti itu. Waqad yu'abbiruna anhu bil mumtani, dan telah Waqad yu'abbiruna dan telah mengungkapkan akan itu oleh para ulama akan mustahil akli itu apa? Dengan sesuatu yang mencegah. Maksudnya apa? Bahwasanya yang mustahil akli ini adalah apa? Sesuatu yang pasti tidak ada, abstain, pasti tidak ada. Yang tadi saya contohkan bahwasanya kalau seandainya tergambar, terlisit oleh pikiran kita bahwasanya apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan batu yang sangat besar? Saya tidak akan contoh bahwasanya apakah kalau ada pikiran kayak gitu atau ada orang yang bertanya seperti itu, pertanyaan setan, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menciptakan batu yang sangat besar sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu untuk menggotongnya, tidak mampu untuk membawanya, tidak mampu untuk menciptakannya? Nah, itu pertanyaan tidak boleh dijawab, tidak bisa. Pertanyaan ini tidak boleh dijawab. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mampu, atau Allah Subhanahu wa ta'ala mampu, enggak boleh dijawab seperti itu. Karena apa? Ini sesuatu yang mustahil akli, mustahil ada.
Nah, biar akalnya kita tertib, kita pahami sebentar. Saya ulangi lagi biar lebih mantap. Mustahil akli adalah apa? Sesuatu yang tidak tergambar oleh akal ada. Berarti apa? Intinya tidak ada. Nggak boleh ada. Mustahil ada namanya. Mustahil akli, mustahil ada. Pasti orang ada. Nah, jadi kalau ada pertanyaan setan, entah itu bentuknya orang ataupun benar-benar setan, apa namanya, merasuki pikiran kita, mengatakan bahwasanya Allah sih apakah mampu untuk menciptakan batu yang sangat besar, dan Allah itu tidak mampu untuk menggotongnya, tidak mampu lagi untuk membikinnya lagi. Tidak boleh dijawab Allah kuasa atau Allah mampu untuk menciptakan, dan tidak boleh mengatakan bahwasanya Allah tidak mampu untuk menciptakan. Why? Kenapa? Karena kalau mengatakan Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan batu yang segede itu, akhirnya Allah tidak tidak mampu untuk menggotongnya. Nah, ini kan apa berarti? Menisbatkan atau menyandarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nantinya akan lemah, ajiz, lemah. Nah, tetapi kalau dia itu mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala langsung mengklaim tidak mampu untuk membuat hal itu, maka anggapan seperti itu berarti mengatakan Allah Subhanahu wa taala lemah juga. Orang tidak mampu, tidak kuasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu qadirun wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatunya maha kuasa. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kata syai' di sini kalau kita belajar ilmu nahwu sedikit, itu adalah nakirah, umum. Yang dimaksud umum di sini adalah apa? Yang jenis akli. Nanti akan dibahas. Itu. Jadi berarti pertanyaan itu tidak boleh dijawab Allah kuasa, dan tidak boleh juga dikatakan Allah tidak kuasa. Karena ini menisbatkan, menyandarkan, mengklaim bahwasanya Allah itu lemah. Seperti itu. Insya Allah wajib akli itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Mustahil akli berarti apa? Adanya sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah. Sepadan. Adanya sepadan bagi Allah. Adanya yang berdingan bagi Allah. Itu enggak ada. Mustahil. Atau apa? Anak bagi Allah. Mustahil. Ukuran bagi Allah. Mustahil. Berarti intinya apa? Sesuatu yang mustahil ada. Mustahil ada. Mustahil akli. Itu. Wal jaiz, sekarang kita akan membahas tentang jaiz atau mungkin akli. Ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu. Sesuatu yang yang digambar oleh akal pikiran, yang tergambarkan oleh akal pikiran, wujuduhu wa adamuhu, adanya dan ketiadaannya itu digambar. Berarti apa? Tergambarkan. Boleh ada, boleh tidak ada. Walidzalika sebelum itu jadi yang sesuatu yang itu ada dan sesuatu itu yang tidak ada, itu berarti apa? Di antaranya adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, makhluk. Intinya makhluk Allah Subhanahu wa taala, surga dan neraka masuk di mungkin akli. Gampang insya Allah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah dalam memahami pelajarannya. Jadi saya ulangi kembali, hukum akal terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah wajib akli,
yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Yang nomor 2 adalah mustahil akli, tidak boleh ada, tidak boleh ada. Jadi contohnya adalah sekutu bagi Allah. Allah mempunyai ukuran, mustahil akli. Dan menisbatkan, menyandarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Mustahil juga. Terus yang nomor 3 adalah al-jaiz akli atau mungkin akli, yaitu apa? Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, malaikat, itu adalah apa? Jaiz akli. Ada dan tiadanya itu apa? Digambarkan oleh akal, pikiran. Terus walidzalika yasifuna Allah bil wajibil wujud. Oleh karena demikian itu yang digambarkan oleh, yang tergambarkan oleh akal pikiran kita itu. Kemudian para ulama mensifati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Al-wajib al-wujud. Terus qidamullah laisa zamaniyan. Qidamullah laisa zamaniyan. Allah Subhanahu wa Ta'ala azali, bukan secara zaman. Itu. Saya jadi teringat tadi saya belajar sama anak-anak yang di majelis kita ini, yaitu majelis Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, tentang al-qidam. Allah ada tanpa permulaan. Itu saya tekankan kepada anak-anak bahwasanya apa? Tidak boleh dikatakan tidak boleh dikatakan Allah ada pada zaman azali, karena zaman adalah makhluk. Itu sangat ditekankan. Karena apa? Banyak orang itu mengatakan bahwasanya Allah itu ada pada zaman azali. Tidak bisa. Zaman itu makhluk. Allah itu tidak dilalui oleh peredaran massa. Jadi artikel-artikel syahamah. Terus jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala azali, maksudnya al-qadim atau al-qidam, azali tanpa berulang. Allah ada boten kawitannya. Itu bahasa Jawanya. Qidam, azali, boten kawitannya. Kalau kita kan mempunyai kawitan, diantaranya kalau saya sendiri tahun 90, berarti sebelum 90, tahun 45 saya belum lahir, berarti wonten kawitannya tahun 90. Berarti 45 pas Indonesia merdeka, itu kan, yaitu tanggal 17 Agustus. Itu berarti ablah belum lahir. Wonten kawitannya. Makhluk wonten kawitannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala azali, tidak ada permulaan, tidak berulang. Kita lanjut. Qala al-mu'allif rahimahullah, Allah Ta'ala kana qabla az-zaman wa qabla al-makan. Allah ada sebelum adanya zaman, wa qabla al-makan, sebelum adanya tempat, wa qabla al-dhulumati wa qabla an-nur. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebelum adanya kegelapan, sebelum adanya cahaya. Fahuwa ta'ala laysa min qawlil alamil kathir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan dari bagian apa? Alam kathir. Alam kathir. Apa alam kathir? Kathir apa? Jisim kathir itu jisim apa? Yang kathir yang bisa dipegang oleh tangan.
Nah, kan kamu belajar untuk itu. Ya, kesukaan deh. Kan wonten jisim kasib dan wonten jisim latif. Oke. Jisim kasib sing bisa dipegang oleh tangan. Lamun jisim latif yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Nah, seperti itu. Nah, ini fahuwa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala laisa min qabilil alamil kabir. Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan dari bagian apa? Jisim kabir. Kalau seperti apa? Bumi, benar? Bumi bisa dipegang oleh tangan? Nah, bisa, betul. Wal hajari lan batu bisa nggih? Nah, saged. Wal kawakib dan rembulan. Wal nabati dan apa? Bintang-bintang. Wal insani dan manusia. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala laisa min qabilil alamil latif. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dari bagian jisim latif. Kan nur, seperti cahaya. Apakah cahaya itu bisa dipegang oleh tangan? Oh, bisa. Nah, cahaya lampu nggak bisa. Cahaya srengenge nggak bisa. Nah, srengenge itu matahari. Terus cahaya apa lagi? Cahaya lampu, cahaya matahari, cahayanya apa? Lilin, sampai cahaya yang paling kecil yaitu apa? Kunang-kunang, bisa dipegang. Seperti itu. Terus waruh dan ruh kan nggak bisa dipegang oleh tangan. Sehingga roh bisa dipegang oleh tangan kalau orang ada nazah. Nazah paham di nazah ya? Yang apa? Sakaratul maut. Mau dipegang, cekel bae boten saged. Boten saged dipegang oleh tangan roh. Wal hawa dan udara, entah itu udara yang keluarnya dari apa? Kemaluan belakang kita, paham ya jenenge? Ataupun udara yang ada di ruangan, ataupun apa? Angin kipas angin, ataupun angin malam, angin kumbang, angin topan, angin lesus dan lain sebagainya tidak bisa dipegang oleh tangan. Wal jin itu tidak bisa dipegang oleh tangan. Wal malaikati dan malaikat tidak bisa dipegang oleh tangan. Nah, terkait malaikat itu adalah makhluk Allah yang sangat besar yang Allah ciptakan, mempunyai apa? Mempunyai sayap. Sekarang tuh ada beredar orang, nggak tahu saya namanya siapa, lupa. Intinya apa? Dia itu menyebar hoax. Menyebar apa? Hoax itu apa? Saya coba. Menyebar hoax. Ya, hoax itu bahasa Indonesia. Bahasa Jawa dan ya gosip. Berita gosip palsu. Nah, penyebar hoax palsu itu di HP itu ada namanya aplikasi namanya atau YouTube. Itu apa? Merekam katanya apa? Malaikat. Lucu sekali. Padahal kita yakini bahwasanya malaikat itu mempunyai sayap, yang mana malaikat itu bentuknya Allah ciptakan besar-besar, tidak beranak pinak, tidak berkembang biak. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat itu gede-gede dan jisimnya itu apa? Latif, tidak bisa dipegang oleh tangan. Nah, ini ada orang datang katanya merekam ke atas, wah ini malaikat ini, namanya hoax. Penyebar hoax, berita palsu, gosip. Malaikat itu Allah ciptakan besar-besar ya. Dikatakan bahwasanya kalau merebahkan sayapnya itu apa? Memenuhi antara ufuk barat dan ufuk timur, kan? Sehingga apa? Awan-awan terus merebahkan sayap, katanya bunyi langsung habis itu. Nah, orang-orang jahil
lima apa? Limukhalafatihi lil hawadithi ay limukhalafatihi jami'al makhluqat. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan jisim batin dan jisim lahir. Intinya Allah tidak boleh dikatakan Allah bisa dipegang oleh tangan, dan tidak boleh dikatakan Allah tidak bisa dipegang oleh tangan. Nah, insya Allah akal yang sehat, insya Allah tidak akan membayang-bayangkan, karena kita pegang kaidah cecekelan kita bahwasanya Imam Malik itu berkata yang suatu intan permata mengatakan mahma tasawwarta libalika wallahu bi khilafi dzalika. Apapun yang terlintas di dalam benakmu, pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Itu intinya dalam kajian kita malam ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Jais apa jais? Jamnya apa tuh? Apa jaizun? Apa ya? Apa? Lihat orang cepat. Masya Allah.
Juga dengan apa kan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al al-hazna idha shi'ta sahla. Allahumma ij'alna ikhlasa bil niyyati wal ikhlas wal 'amal. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما مخلصين لله تعالى إنما الأعمال بالنيات ulama itu akan dapat terlancap terasuk penuh Jadikan semacam mengerti kan kalau sebikul ya. Kita butuh harap kita itu al-jama' ya, mengumpulkan jadi pun dari yang tercacar terus diumpul namanya kitab ya. Lembaran tercacar mengumpulkan namanya kitab ya. Jadi kita menerangkan kitab at-taharah jadi baca at-taharah ya. At-taharah bidammito ma'nahu ma baqiya minal ma'. Kemudian bagian dari air ya. At-taharah. Tapi yang taharah lughatan an-nadhafah. Bersih apa baik? Bersih. Lambi kotor, bersih, an-nadhafah, an-taharah. Nyapu ya. Taharah, nadhafah. Pokoknya bersih itu lughatan ya, nadhafah. Taharah al-ibarah syar'an fi'lun tustabahu salatu aw izalatu najatin bil husi aw tayammum. Taharah itu apa? Pegawaian yang memungkinkan untuk bisa melakukan sholat itu taharah suci ya. Tapi kita orang yang suci ya, orang itu apa? Ungkapan dari menghilangkan hadas ya, dengan cara berwudu tentunya. Au izalatun najis ataupun hilangin najis. Bagi kelambi awak ya, kotor, kalau kotoran yang najis seperti ya, tahan arah atau najis ya. Atau nanah itu dibersih itu orangnya tohar. Atau misalnya orang hadas, nilainya hadas, ada janabah, hadas pipis, ya, kencing atau beol dengan cara berwudu, ya, itu orangnya tohar. Amrul hadas menghilangkan hadas atau menghilangkan marin najis, itu jenisnya tohar. Amma fi ma'nahu ataupun yang semana dengannya. Ya, tayamum, istijmar, ya. Padahal tayamum niku mboten dilakukan oleh hadas mboten. Tetap hadas ya. Niku dan manane Pak ya. Karena niku tergolong tustabahu salat. Perkara dengan istijmar ibu ya, tabah istinya dengan batu ya oleh dilakoni salat. Ya, jadi niku mboten ngangkat hadis karena najis paling apa? Najis itu bisa dihilangkan dengan air, ya, dengan suci, dengan air. Ala syurutihim ataupun melakoni pegal ataupun sesuatu apa? Atau bentuknya sama, ya. Kayak ketika berwudu, ya. Pertama adalah niat, kemudian basuh wajah. Pertama wajah. Nah, yang kedua, ketiga, kan pada kayak ngelakoni nih. Membasuh wajah, 2, 3 pada baik ketika yang pertama ya. Dan ibu juga dalam apa ungkapan
toharo, ya, bersuci. Jadi bentuknya pada, tapi bukan dalam rangkaian ngelangi hadas, ya. Jadi yang bentuknya sama, ya. Talguslati asaniyah awisalisa kayak membasuh wajah atau tangan atau kaki yang mengulang yang kedua yang ketiga. Ini pun boten ngilangi najis, boten ngilangi hadas, ya. Tapi apa? Bentuknya pada baik. Ini kategori natoka atau tohara. Wal-itisal al-masnunah atau ngelakoni agus yang sunnah, ya. Sunnah juga itu haram, tapi duduk termasuk bagian rokul hadas, ya. Bukan bagian ngilangi mari hadas. Karena apa? Tapi mandiku sunnah, bukan dalam rangka menghilangkan hadas. Watajdidul wudu'i wa tayammumi atau memperbaharui wudu. Jadi nyari wudu. Wis wudu iki waktu isya, ya. Mari mandi isya, ya. Turun batal. Wudu maning, ya. Nyata pengen ngadem misalnya kita baru pengen ngadem kayak maka kayak kemeringat misalnya. Terus serau itu ya. Wudu maning. Tapi wudu ning wudu sing statusnya tasdid, nyari memperbarui, ya. WS dalam rangka tohar, ya. Tapi duduk rokul hadas, duduk misalnya mari hadas. Oleh dari dengan wudu, ya, belum batal wudu maning, itu kemudian nomor-nomornya tasdid dulu. Tayamum, tayamum ini termasuk ya apa tohar, tapi duduk rokul hadas, ya. Duduk termasuk misalnya mari hadas. Wa ghairi dzalika mimma la yarfa'u hadasan, dan macam-macam, ya, sing ora tergolong ngilangi mari hadas lan ngilangi mari najis, ya. Ketika ya klambi belum paling kelakuan tok, ya. Akhirnya itu gumba sabun niku mboten termasuk rokul hadas karena banyak kanging bersitok lan ngilangi mari keringat, mari bulu, mari apa niki anak daki, ya. Tapi bukan dalam rangkaian rokul hadas atau ngilangi hadas. Dan itu singkong ngomongnya arahnya toharo, ya, suci. Ya betul. Toharo ya konten kali, ya. At-toharo tul hissi wa toharo tul ma'nawi. Ya. Toharo hissi ya mau, ya, wudu, mandi, ya, adus, baju mengusunah arahnya mandi apa toharo hissi. Waktu toharo ma'nawi bersuci secara makna, misalnya mari takabur, mari ujub, ya. Mari mulia, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat mazmumah itu dalam rangka mensucikan sifat-sifat yang buruk dari masing-masing kita pribadi. Almiah. Jadi apa benda sing suci sing tenang alat bersuci itu mau banyu tok, ya. Waktunya orang, ya. Waktu itu cuma apa? Ya orang yang maring najis orang, ya. Tayamumnya bukan yang maring hadas, tapi cuma pengganti air yang untuk kemudian boleh lakoni sholat. Matahari suci tapi orang menanggung mensucikan, ya. Bulan suci orang bisa mensucikan, ya. Almiah allati yajuzu biha at-tathhir sab'u miyah. Banyu niku wonten pinten? Wonten pitu, ya. Banyu sing kena digawe untuk sesuci niku cacahé wonten pitu, ya. Sing telu sing langit dari atas, sing papat sing bumi. Ma'ul miyah pertama adalah banyu langit. Dikasih hujan, kalau motor, ya, di langit, wanzalna minas sama'i ma'an, ya, mubarak. Ompalan murah kemarin hujan, mari banyu dari langit, air yang penuh dengan berkah, ya. Hujan itu banyak berkah. Di malam layu, ya, hujan layu, ya. Dan itu banyu hujan banyak berkah. Wa ma'ul bahar, kemudian banyu laut,
al-bahru wa at-tahuru ma'hu wal hindu maitatu. Di laut niku apa suci. Kemudian apa sing nang laut kena dipangan halal ya. Ikan apa bawis termasuk ikan yang bentuk manusia, ikan apa ya? Duyung ya. Olive dimakan. Termasuk ya anjing laut, babi laut ya. Ya termasuk bagian ikan, cuma haramnya babi laut, anjing laut dan masuk ikan. Ibu kena di biasa halal ya, halal. Wa ma'un nahar, kemudian air sungai ya. Banyu lautan itu asin itu ya asli artinya banyu mutlak. Banyu mutlak itu banyu sing keadaannya kayak semula, keadaan sing boten berubah dari semula, itu banyu mutlak. Jadi banyu mutlak ya kayak banyu putih, kayak campur dengan perkara suci ya. Teh kan suci. Niku kemutlakannya hilang, tur ora kena tinggal bersuci. Ya. Wa ma'ul bahar, kemudian ma'ul bahar, ma'ul nahar, ya, banyu sungai. Wa ma'ul bihar, air sumur, ya, juga itu termasuk suci. Biasa suci mensucikan. Wa ma'ul air, kemudian sumber, ya, air yang dari tanah, ya kayak tuk ya, kayak uji kalau uji termasuk air ma'ul air, ya, sumber dari apa? Ya air sumber dalam tanah. Wa ma'ul salj, kemudian ma'ul salj, ya, air salju, apanya banyu salju. Wa ma'ul bar, kemudian banyu baret, jadi banyu sing mencair, sing turun barang karo hujan, ya banyu es kemudian turun bersama hujan, kemudian telah mencair, itu banyu salj. Ya ketika kan cair, jadi misal salju kayak salju di wudhu ora bisa, masih atos. Berarti nanti yang jadi banyu pencair sampai bisa ditinggal. Summa miyahu ala arba'ati aqsam, dhahirun mutahhir huruf makruh wa ma'ul mutlaq. Jadi macam-macam banyu ya, ibu penting ya. Banyu berarti sing biasa kadang para banyu C ya, piring bomba ya karena banyu ya. Banyu penting ya. Thohir mutahhir wa makruh. Pertama adalah air yang suci dan mensucikan. Thohir mutahhir wa makruhin ya. Banyu suci dan mensucikan ya. Air laut suci mensucikan. Banyu sumur suci mensucikan, orang makruh ya. Orang makruh. Banyu sumur suci mensucikan. Bahwa ma'ul mutlak berdasar banyu sing mutlak. Wa tahirun mutahhir makruhun wa wal ma'ul musyammas. Kemudian banyu suci ya mensucikan tapi makruh ya, makruh tapi ini namanya makruh tanzih ya, makruh tahrim tanzih sampai haram ya, makruh tanzih makruh sing apa bersih lah ya, makruh tok lah. Jadi orang yang mengambil makruh tahrim makruh haram. Jadi banyu ke rupanya apa? Al-ma'ul musyammas, banyu sing dipanaskan oleh terik matahari. Jadi apa? Banyu ini diwadahi wadah ya, bejana sing kena dipukul kayak besi, tembaga ya. Ini pengecualian mas merah ya. Putaroli orang juga mas barang itu orang tinggo yang wadah, wadah ajang mangan, minum itu haram ya. Mas barang itu orang tinggo jelas mas orang tinggo. Sekarang orang tinggo. Sama cinta kalau bilang kalung itu namanya paling perhiasan, tapi mas barang itu buat ini digunakan untuk wadah makanan minuman, termasuk ini wadah banyu ya. Semuanya apa? Ya kuningan, tembaga, besi, oleh. Jadi kan apa? Masih batalnya masih hilap ya. Indah Nawawi, namanya apa? Banyu itu tetap paling tinggi ya. Jadi mau Nawawi ini pun masih belum tahqiq ya. Artinya apa? Makro ini sebagai tulang atau makro dipakai banyu yang dipanaskan diterik matahari ya, kemudian membuih, yang melakukan buih dipakai ini makruh ya, suci menjadikan tapi makruh. Nah,
Kemakruhan ini telah menjadi hilang ngalikannya adem, ya. Jadi panasakan matahari nanti berbuih, kemudian sampai kemudian ademan nih beralih tinggal. Berbeda halnya lamun banyak panas yang dipanaskan melalui api, ya digodok lah ya. Orang makruh, ya orang makruh. Yang makruhnya ini banyak sing musyamas karena apa? Mengkhawatirkan ya sing membebani dia menimbulkan penyakit baros. Bilang ya, macam lepra ya, bilang ya, baros lepra baros, lepra apa macam Nah, kulit lah. kulit ya. Jadi tambah ya kulitnya ya baros ya, bilang ya. Jadi kurang banyu makruh ya, banyu musyamas, banyu sing dipanaskan melalui durjana ya. Wadah sing keras, besi kena dipukul ya besi, ya, kemudian ketika dipanaskan dengan matahari berbuih. Nah Indonesia termasuk gue, berarti menjadikan saya ngebar ya, menjabat, ngalami sedihnya kayak orang termasuk orang kene pak. Jadi daerah tertentu yaitu di Arab ya, Mekah ya sekitar. Kemudian, ya, bagi mau apa? Anggar misalnya ke banyu sing al-musakin ya, jadi sing dipanaskan api apa yang digodok, itu orang nemen, itu orang apa sih bu? Jadi orang makruh. Berbeda halnya kalau misalnya banyu panas sepor, ya, digodok kasih amub ya, dia orang tinggu, makruh ya. Banyu tinggu, banyu panaskan syadidul apa? Syadidul har ya. Kalau panasnya ya kadang digodok oleh panci ya, mungkin digodok oleh api, nanti umum ya ibu ya juga makruh. Atau syadidul burudah, bahkan atisnya kayak es sehingga awaknya merinding, itu juga makruh ya, untuk berwudu ya. Nah, sing ketinggalan ya, jadi wonten banyu sing paling top, paling mulia, paling abdul yaitu banyu sing keluar dari Biji Rasulullah ya. Sallallahu alaihi Nabi. Jadi Abdul Miyahi Ma'un Qad Naba' Bena Ashabi Nabi Muttaqa. Jadi banyu paling abdul, paling mulia itu banyu yang keluar dari sela-sela biji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan al-Muttaqa, Nabi yang bisa ikuti. Kemudian banyu apa? Tahir, banyu tahir, wal ma'ul mustamal. Kemudian banyu sing suci ya, suci. Tapi ramai menyucikan ya. Yaitu banyu sing bekas, ma'ul mustamal, wal mutaghayyir bima khalaqahu min tahirat. Jadi banyu banyu sing suci tapi orang mensucikan, ya banyu stinggo untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas, andus diwadahi ya, pakai ember, kemudian itu karena hadis wajib ya, anu janabah, misalnya mandi haid, pas nifas, andus diwadahi karo panci atau karo ember. Niku mboten kenging dipakai maning ya, karo nanti tinggo maning, karena niku juga siapa? Ya tinggo tapi ya ditunggu nyuci awak tuh orang gua mensucikan hadas tapi apa? Ya tinggo maning mencuci ya. Badan ya, di badan para bapak. Batu satu jarak sudah ada wajib ya. Jadi baju wudu wajib itu mustamal. Mustamal yang pertama, mustamal. Jadi misalnya wudu ya yang pertama ini kan wajib ya. Ya, dia dibuang misalnya, ya mustamal. Kemudian yang kedua, ketiga kedua ketiga cara mustamal sebagai itu digunakan bukan untuk menghilangkan hadas, tapi apa? Bagian yang kedua dan ketiga. Ya. Ayo nangis. Wudu namanya bercilik ya, terus wudu basuh wajah. Ketika yang kedua ketiga, dia banyak cuma dia monomani. Orang apa? Ya, orang Muslim. Jadi bahasan pertama kan wajib, ini kebuang. Ya. Yang kedua ketiga, ketika basuh wajah, ya. Dia bajunya menemani.
para musta'mal, sebagai basuhan yang sunnah. Ya. Yang kedua pun sama, kedua yang pertama ya, ke tangan, pertama adalah wajib, ini baju terbuang. Yang kedua ketiga dicium misalnya, ya. Niku mboten nomor-nomor, niku mboten termasuk orang musta'mal. Sebagai niku basuh yang sunnah. Ya, terus sampai yang kaki dan sebagainya. Jadi karena ini bukan untuk menghilangkan hadas, tapi untuk mengulang 2-3 yang sunnah. Wal mutakhayir bima khalatahu minan thahira. Dan banyu sing berubah karena bercampur dengan benda yang suci, perkara yang suci. Kayak teh, susu, kopi, kan suci. Itu suci, tapi orang mensucikan. Ya, jadi thahir, boleh mutahhir bahwa musta'mal wal mutakhayir bima khalatahu minan thahira. Itu banyu yang berubah yang bercampur dengan perkara yang suci. Itu suci tapi bukan sucikan. Wa ma'un najsun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa wajuna kullatain. Kot adus ya. Dua daya bisa pemilik sekarang banyu najis. Sekarang apa? Kecampur karena najis. Menjadi najis dan lama kurang rongkola. Ya. Biasanya kurang dari kapalannya, kurang berapa 200 liter namanya, atau bangunan yang bangun kolam sing ukurannya kayak 60 cm, panjang lebar kedalaman, ya. Panjangnya 6 cm 60 cm, lebar 60 cm, dalamnya 60 cm, atau 1,5 diro ya, 60 diro apa? 1,5 diro ya, 60 cm. Apa itu? 1,5 diro, ya taruh 6 cm 60 cm, panjang lebar kedalaman, kira-kira 100 liter, rombola. Ini kan misalnya kayak duduk ya. Atau niki awak pulau yang misalnya ya, bayi ya. Atau cuma orang jebul. Banyak orang pola ya. Lama orang berubah, dia buat najis. Ya, jadi banyak ini najis soalnya lama berubah. Ya, banyak orang orang pola. Orang pola. Kemudian agus nang orang jebul. Ya. Setelah mentasnya berubah banyunya, makanya itu najis. Ya, maka banyunya kan najis. Ya kan mungkin anak mambunya beda, ya. Rasanya ya anak pahitan mungkin, ya. Mambunya rasa dan bau, ya. Warnanya rubah hiram budak misalnya. Maka najis, ya. Najisnya teluk, berarti najisnya kirinya teluk, warna bau rasa, ya. Warna budak misalnya rasanya yang nyir, terus menggunakan juga banyu najis, ya. Itu banyu dia warna tinggal ini, ya. Ini banyu bukan najis, ya. Awakan aku latihan betapa jalan teman-teman, ya. Jadi mau banyu najis, banyu sing terkena najis, sing kurang rongkolat, walaupun orang berubah, ya. Gimana jelasin? Putih menjadi banyak aqua ya, banyak butuh sebelah pak, tetap misalnya tidak lah. Nah, orang berubah kan, tapi karena banyak orang yang rongkola, itu najis. Ya, jadi tetap orang jual, ya kata belum kan, itu najis. Apa? Karena apa? Banyak orang rongkola. Walaupun orang berubah, walaupun membunuhnya orang ngambur, orang kenapa? Takat sirine, tapi karena banyak orang rongkola, maka menjadi najis. Lain halnya kalau banyu ada rongkola, ya. Banyu rongkola, banyu kolam lah. Kalau misalnya kesini lagi belum dibongkar, anak tikus mati, ya, tikus mati. Balang membunuh, ibu najis, ya, karena tapi orang mambu, ya orang najis. Jadi orang mambu rasanya ya ajeg, warnanya ya ajeg, ya. Tikus batang, orang najis. Tapi ketika kita membunuhnya terus balang, maka menjadi najis. Jadi banyu sing rongkola ketika kecemplungan batang atau najis, andaikan berubah maka bajunya jadi najis. Tapi cara berubah
maka mboten najis. Wal kullatani khamsatu mi'ati ridlin Baghdadin takriban fil asyara. Ya sudah jadi romo lagi ya cara dikonversikan dalam ukuran gen ya romo liter ya. Liter gen apa mencapai dua pola. Ya. Good ya. Siap ya. Ulama nih. Kalau alam bisawab Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Bismillah ta'ala. Sampai begitu di keterangan tentang Mu'tazilah. Anak tahu kelompok sesat arane Mu'tazilah duwe keyakinan yen kalam sifat kalam pangeran kelakar. Allah ora bersifat kalam jare wong Mu'tazilah. Allah ora bersifat dawuh, ora dawuh. Iku jare wong Mu'tazilah. Nah, sebelah anak kaum karane kaum Hasyawiyah atau Hasyawiyah Mujassimah niki duwe keyakinan beda kali Mu'tazilah. Apa keyakinannya? Allah Ta'ala itu ya bersifat kalam. Allah Ta'ala itu dawuh kados dene kita huruf ya rupane nah huruf dan rupa suara dari wong Hasyawiyah Mujassimah niki yang kelompok kafir ini ya. Jadi Mu'tazilah kali Hasyawiyah ini kekalihan ini para ibu-ibu dan bapak-bapak ingkang kula mulyakaken menika aliran ingkang boten saged kula panjenengan sepengi. Lek panjenengan sepengi niki keyakinan tiyang kali niki kelompok sesat niki beda ning akhiratnya boten diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kok maring akhirat gawa keyakinan gawe Gusti Allah rupa huruf lan suara dengan yang akhirat boten selamat ayat dilebetaken wonten ing neraka jahanam kang mriku sak lawas